Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, pasca meluapkan kekecewaannya terhadap penampilan Jennie Blackpink yang terkesan malas saat menggelar konser di Gelora Bung Karno, membuat akun Instagram Boy William mendadak hilang. Sadar akan kesalahan yang dibuatnya, Boy pun meminta maaf kepada fans Blackpink yang merasa tersakiti dengan kata-katanya. Dalam video yang berdurasi 2 menit ini, Boy pun mengungkapkan penyesalannya dalam bahasa Inggris. Hi everybody, this is me, Boy William. I'm here to make this video to clarify and also to sincerely apologize personally to many of you who I may have offended. I made a joke which didn't turn out to be just a joke. It turned out to be more than just a joke because in that spur of the moment I wasn't thinking too far. Ya, sebagai seorang public figure, Boy sadar tak seharusnya membuat pernyataan seperti itu meski hanya dalam konteks bercanda. Dalam lubuk hati terdalam, Boy mengakui apa yang diucapkannya tak pantas dan dia tak dapat menarik pernyataannya kembali. I know I can't take back my words and I do apologize for that. I have no ill intentions at all to put somebody down or to talk bad about another human being. And I know with this I learned my lesson, and thank you for knocking some sense also in. Sejak pernyataannya menuai kontroversi, Boy seolah menghilang dan menutup diri dari awak media. Namun lantaran banyak akun palsu yang muncul dan membuat klarifikasi hingga membuat resah, Boy pun akhirnya muncul dan meminta maaf. And I would also like to say, the reason why I'm also making this video is because there are a lot of fake accounts under my name who are spreading fake clarifications on behalf of my name. And all those clarifications are not true, not valid, because I did not make them at all. This is the first video I made to clarify everything. Once again, thank you, and I'm sorry. Berbeda dengan Boy, komika Kiki Syahputri yang juga menjadi sasaran kemarahan Blink alias fans berat Blackpink, usai menyebut penampilan Jennie malas-malasan saat konser di Jakarta, justru enggan meminta maaf. Sebaliknya, Kiki dengan berani menanggapi reaksi keras Blink di akun Instagramnya. Kiki pun justru terlihat asyik menikmati liburannya di Jepang bersama sang suami. Dalam Instagram story-nya, Kiki dengan santai menanggapi komentar fans berat Blackpink yang dianggap kasar dan keterlaluan. Kalau butuh hiburan, silakan cek komentar di postingan aku yang paling depan. Kita lihat bagaimana orang yang bisa fanatik sama seseorang sampai akal sehatnya nggak kebuka. Istri Muhammad Hairi ini pun kembali menanggapi komentar netizen yang nyinyir. Gak terima idolanya perform kayak orang capek. Gak boleh ada orang lain yang bercanda, beropini buat idolanya, meskipun itu kenyataannya. Ya, Kiki pun beranggapan jika apa yang dilontarkannya dalam vlognya bersama Boy adalah kenyataan, dan seharusnya Jennie yang notabene adalah public figure harus tetap menampilkan performa yang prima meski dalam keadaan lelah. Apalagi penonton yang sudah mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar memang mengharapkan penampilan yang oke dari Jennie dan kawan-kawan. Kita nonton, kita bayar, kita beropini, itu pun dengan candaan bukan hinaan. Tapi nggak boleh, woy. Di sisi lain, Kiki justru membagi-bagikan uang kepada penggemarnya yang sudah mendukungnya selama ini di media sosial, terutama di Twitter. Kak, aku perhatiin kamu orang yang baik dan fight banget buat nyadarin mereka. Kamu memang gak minta aku transfer, tapi izin aku buat bikin kamu bisa minum kopi selama 10 hari. Cek DM ya.
Sementara itu, Cinta Kuya yang kini tengah kuliah di Amerika Serikat justru bertekad ingin bekerja freelancer sebagai tukang cuci piring saat libur kuliah. Keinginan Cinta menjadi tukang cuci piring lantaran tergiur dengan gaji yang mencapai 2 juta rupiah per hari. Kuliah di luar negeri jauh lebih mandiri anak. Semua ngurus sendiri. Karena dia sampai daftar kuliah, sampai tes kuliah aja tuh daftar sendiri, ngurus sendiri. Terus kehidupan di sana juga dia harus ngurus sendiri, harus berjuang sendiri. Terus kalau kuliah di sana juga untuk dapat tambahan harus kerja kalau mau ibaratnya masih mau makan enak gitu kan ya. Terus tapi Cinta masih gue larang kerja, tapi katanya akhir semester ini setelah dia setahun dia mau kerja, aku mungkin baru boleh izinin dia kerja sambil kuliah. Katanya mau kerja, katanya mau cari kerja apa Pak? Kerja mulai dari apa lah, cuci piring juga nggak apa-apa dibilang tuh. Karena segala macam. dia baru survei. Karena kerja di sana tukang cuci piring aja gajinya $17 sejam katanya. Iya. Lo nggak apa-apa sih jadi tukang cuci piring? Bilang nggak apa-apa Pak. Bayangin ya $17, misalnya sehari kerja 8 jam, $17, 8 jam, 88 kali 7, pokoknya $130. Jadi aku nggak perlu minta duit ya? Per hari. Berarti kan sehari bisa dapat $130 itu sekitar 2 juta sehari. Enak dibilang gitu. Aku nggak usah kerja seminggu 2 hari lah, seminggu 7 hari. Seminggu 2 hari aja, berarti seminggu bisa dapat 4 juta kali 4, 16 juta. Lumayan Pak, udah bisa macam-macam. Oh ya udah kalau kamu mau gitu. Aku nggak apa-apa kerja jadi tukang cuci piring. Papa punya teman banyak kerja yang punya restoran di sana. Udah Pak nggak mau, karena dia bilang dia mau coba dari bawah. Ya, sejak memilih kuliah di negeri Paman Sam, Uya Kuya dan Astrid sebagai orang tua sudah membiasakan Cinta untuk mandiri. Hal inilah yang membuat Cinta ingin bekerja untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, meski orang tuanya mampu untuk menghidupi Cinta selama kuliah di Amerika. Tapi aku terakhir nengok dia ke Amerika udah ngelihat sih dia bisa bikin masakan sendiri. Nah Cinta di Indonesia masak aja nggak pernah. Dia bikin mie instan aja nyuruh mbaknya, bikin telurnya nyuruh mbaknya. Sekarang di sana aku datang terakhir, dia udah bisa masakin saku sayur, bisa masakin salmon apa, bisa masakin nasi goreng ini. Jadi dia membuktikan dia bisa mandiri dan bisa jadi seseorang yang di Indonesia dia tidak pernah lakukan. Dan kita perlu akui, kita nggak bisa pungkiri kalau orang yang kuliah di luar negeri itu biasanya emang lebih mandiri dibanding orang-orang yang kuliah masih ya tinggal sama orang tuanya, ya masih ya pasti beda lah. Kehidupan dia kan di sana sendiri, pasti lebih mandiri. Udah rencana, dia udah ngomong Mak, kan kita udah janji sebenarnya setiap every summer dia harus pulang kan untuk ketemu sama nenek sama kakeknya. Tahun ini dia nggak pulang? Dia bilang nggak mau karena dia harus mau coba kerja. Nah aku tanya itu tadi kerjanya apa? Apa gue tanya cuci piring katanya. udah mau kerja apa? Jangan udah punya cowok itu gue. Di usianya yang masih terbilang muda, kemandirian Cinta semakin terlihat saat dirinya mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Saat terjadi kecelakaan, Cinta mampu menyelesaikan semua sendiri. Lantas benarkah Uya dan Astrid langsung terbang ke Amerika saat mengetahui Cinta kecelakaan? Benarkah Cinta masih trauma dan masih menjalani pemeriksaan rutin pasca kecelakaan? Kronologinya nggak tahu, tiba-tiba dia ditabrak ya dari samping belakang. Jadi ditabrak keras, terus habis itu kemarin kejadiannya sebenarnya udah awal Januari tanggal 2. Terus dia ngurusin sendiri semua. Terus sampai sekarang dia masih jadwal ke dokter seminggu 3 kali. Udah 2 bulan ini. Terus mobilnya nggak bisa dibetulin udah kata asuransinya. Jadi mobilnya loss diganti uang. Udah kan aku datang nengok ke sana akhir Januari kemarin. Enggak sih udah lagi proses sebentar lagi dia akan MRI lagi, akan tahu tindakan selanjutnya mau diapain gitu kan. Sebagai orang tua, Uya dan Astrid bangga melihat kemandirian Cinta, namun di sisi lain Uya dan Astrid harus rela berjauhan dan menjalani Ramadan pertama tanpa Cinta. Lantas seperti apa persiapan Ramadan Uya dan Astrid tanpa Cinta? Sebelum kita balik Cinta udah diajarin emaknya bikin rendang, jadi dia kayaknya nggak terlalu pengaruh lah. Puasa di sana juga mungkin puasa di sana kan lebih lama ya, waktunya lebih lama dan Cinta besok puasa pertama kali tanpa orang tuanya,
Tapi tahun lalu udah kita biasain, waktu tahun lalu puasa tahun lalu saya sama Astrid yang justru puasa di Amerika. Cinta sama Nino berdua doang di Jakarta. Jadi mereka udah latihan, cuman sekarang bedanya Cinta sendirian gitu.